Untuk melakukan kebaikan tak harus menunggu tua. Itulah yang menjadi prinsip ulama muda Muhammad Ilham Yahya Lukman atau yang akrab disapa Gus Ilham. Siapa sangka di usianya yang masih menginjak 23 tahun, Gus Ilham sudah berhasil membuat majelis yang diikuti hingga ribuan jemaah. Majelis Taklim Ibadahullah didirikannya pada 7 September 2023. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas II ini mengaku mulanya majelis ini berdiri tanpa kesengajaan. Usai lulus dari Pondok Lirboyo, di satu kesempatan dia didatangi oleh seorang peminum yang ingin diajari mengaji. Dari sana, akhirnya majelis yang bertempat di Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri ini berkembang dan diikuti oleh ribuan masyarakat dari berbagai kalangan. Akhirnya, dia itu saya tuntun untuk belajar Iqra, Alif Bakta, dan lain-lain. Alhamdulillah, sudah Iqra 3. Dan dia saya peseni. Sesuk lah umpama enek sing pengin melok, sampean derek gak apa-apa, sampean jak gak apa-apa, sampean ajak gak apa-apa. Akhirnya semakin hari semakin tambah. Jamaahnya semakin tambah, semakin tambah, semakin tambah, semakin tambah. Kira-kira ada 30 orang, itu saya sendiri yang ulang. Yang mengajar saya sendiri, yang mengajar Iqra dan lain-lain. Akhirnya meludak sampai 100. Wis gak terkontrol lagi, tapi tetap berjalan itu Iqra. Iqra tetap berjalan, pengajian Iqra, baca Iqra-nya tetap berjalan, akan tetapi mereka semua dari golongan orang-orang yang ngapunten ingkang kathah peminum, yang ingin menjadi baik, belajar Iqra dan lain-lain, ingin mempunyai rutinan yang di situ tidak membaca Iqra saja, mempunyai rutinan yang bahasanya itu intinya ngaji, ngopi, selo, nyantai, guyon dan lain-lain. Akhirnya usulan mereka saya terima. Gaya santai apa adanya dan diselingi humor jadi ciri khas Gus Ilham saat mengaji. Selain itu, tak jarang Gus Ilham melakukan tanya jawab untuk membangun interaksi dengan jemaah. Hal ini dilakukannya agar suasana menjadi nyaman dan tidak mengantuk, sehingga para jemaah betah untuk mengaji di tempat ini. Pengajian rutin dilakukan setiap Kamis malam Jumat dan 2 minggu sekali pada malam Minggu. Karena usianya yang masih sangat muda, tentu banyak tantangan yang datang. Salah satunya adalah bagaimana tanggapan orang lain yang sempat meragukannya. Namun, ulama yang masih membujang ini punya prinsip tersendiri dalam menyebarkan kebaikan. Umur itu hanyalah angka. Menjadi baik itu nggak harus menunggu umur tua. Kalau kita melihat Gusti Allah berfirman, jenenge maut itu datang kapan saja. Ya kita kalau menunggu tua kan kita tidak tahu kapan kita meninggal, kapan kita masih diberi nyawa ataupun tidak. Sedangkan Kanjeng Nabi itu dawuh, khairun nas anfa'uhum linnas. Kanjeng Nabi dawuh, sebaiknya manusia itu harus bermanfaat bagi orang lain. Kalau bermanfaat bagi orang yang menunggu umur, juga bermanfaat. Kalaupun ada kesempatan, masuki. Meski ramai, Gus Ilham mengaku hal ini tentu bukan karena sosoknya semata, namun tak lepas dari faktor nasab dan nama besar para pendahulunya, seperti Kiai Haji Mudofir Ilyas yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kaliboto. Menurutnya, sang kakek dulunya menjadi salah satu orang yang banyak dicari masyarakat karena ilmu dan karismanya. Tak hanya itu, lokasi pondok yang dulunya disebut Duhu Gede ini memang dikenal menjadi tempat berobat atau mencari ketenangan. Dinilai menjadi salah satu faktor mengapa jemaah bisa istiqomah dan merasa tenang usai pulang dari sini. Kenapa kok dijuluki Duhu Gede? Karena dulu tempat ini itu adalah tempat, kalau bahasa orang Jawa itu tempat babatan dari nenek moyang saya. Daripada Simbah Kiai Haji Mudofir Ilyas, Mbah Yai Thoyib, Mbah Yai Ilyas, dan Mbah Yai Idris. Nama Duhu itu diambil dari kata dawaun. Dawaun itu adalah obat, yang sehingga nanti di akhir ada kaitannya dengan pengajian yang rutin setiap Kamis malam Jumat. Tak hanya mengisi di pengajian majelis taklim rutin ini, pendakwah kelahiran 8 Juli 2001 ini juga kerap kali diundang hingga luar kota, termasuk Kalimantan hingga Taiwan. Kedepannya, Gus Ilham yang juga penghobi motor RX King ini berharap apa yang dilakukannya bisa terus bermanfaat untuk orang lain.